Inilah akibatnya jika salah niat dalam berbisnis. Ada satu pertanyaan yang menarik. Suami adalah kaumnya seorang istri, pemimpin, pengurus, pendidik, dan makna luas lainnya. Maka dalam hal nafkah, apakah istri tidak boleh ikut serta mencari nafkah? Nah, Allah Subhanahu wa taala memandu kita dalam surah An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Nah, ini merupakan kunci sukses dalam rumah tangga. Pemimpin di sini diibaratkan sebagai seorang nakhoda kapal yang menentukan nasib penumpang-penumpangnya. Maka memang urusan memimpin, urusan dalam rumah tangga perlu diilmui dengan baik. Karena kita orang akan naik derajatnya bila berilmu dan akan tersungkur bila tidak berilmu. Maka ummahat memang menikah modalnya itu tidak hanya dengan cinta, tapi harus dengan modal pemahaman agama yang baik, ilmu komunikasi yang baik, dan lainnya. Berarti kita juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ummahat, tugas kita pun sama, mengilmui diri agar bisa lurus dan sesuai dengan apa yang Allah pandu di dalam mengarungi rumah tangga ini. Nah, laki-laki tadi disebutkan merupakan imam bagi wanita, berfungsi qawamah, pilar, penopang yang kokoh. Kalau bahasa pilar berarti itu sesuatu yang menopang. Jika sesuatu yang menopang itu hancur, runtuh, maka bangunan itu pun akan runtuh. Salah satunya adalah tugas utamanya adalah suami menafkahkan sebagian hartanya kepada istri. Jadi fungsi suami adalah pertama pencari nafkah dan kedua pemimpin yang diharapkan keadilannya. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana dengan istri yang bekerja atau berbisnis untuk membantu suami menafkahi keluarga? Maka jika ini dilakukan berlebihan, maka ada bagian dari kewajiban suami yang hilang diambil alih oleh istri. Dan poin pentingnya adalah hal ini dapat menjadi bumerang untuk suami apabila terjadi perselisihan. Jika ada perselisihan kecil akan menjadi besar. Jika ada pertengkaran yang harusnya memang kecil, yang biasa saja, bahasan biasa saja, mungkin akan menjadi membesar. Karena apa? Karena mungkin saja tidak akan menutup kemungkinan akan terucap dari istri, aku lebih baik dari kamu, lebih banyak penghasilan dari kamu, aku bisa hidup tanpa kamu. Akhirnya istri merasa bisa hidup mandiri dan istri merasa bisa hidup sendiri. Akhirnya qawamah suami pun jatuh di depannya, dan saat jatuh maka bangunan itu pun akan hancur, dan efek utama dari perselisihan, dari perpisahan tersebut tentunya adalah anak-anak. Naudzubillah. Jadi apakah istri tidak boleh bekerja atau berbisnis? Boleh, asalkan penghasilan yang didapatkan tidak diniatkan untuk mengganti atau mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah. Artinya tidak boleh berlebihan untuk meniatkan ini untuk menutupi seluruh operasional di rumah tangga kita. Maka niatkan berbisnis kita bukan untuk mencari nafkah, karena memang salah niat akan membuka potensi huru-hara di dalam rumah tangga kita. Niatkan bisnis kita karena Allah, untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, membantu sekedarnya apa yang harus dibantu. Sebelum membantu orang lain, kita lihat yang harus dibantu anak-anak kita. Ada suami yang harus perlu bantuan kita agar kita menghasilkan ketenangan untuk beliau, ataupun untuk menghasilkan ini untuk berkarya, menyalurkan potensi atau mengisi waktu kita sebagai seorang istri atau ummahat yang sudah lebih dulu menggunakan waktu kita sebagai prioritas sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Karena beda niat pasti akan beda hasilnya. Dan terakhir, bagaimana dengan istri? Apa yang dituntut dari seorang istri? Dalam surah An-Nisa tadi, yang diharapkan dari seorang istri yang Allah berikan panduan untuk kita adalah pertama taat dan tunduk kepada Allah, Rasul, suaminya, dan yang kedua adalah hafizah lil ghaib. Artinya kita belajar untuk mengimani
tentang hal-hal yang gaib, tentang Allah, menyuburkan rasa kita keimanan kepada Allah, menyuburkan rasa syukur kita kepada rizki yang Allah berikan melalui suami dan lainnya. Semoga Allah rahmati kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.